Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10 bersama saya Ayah Sofia Martini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah peradaban awal dunia serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini pada aspek lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, dan sosial. Yang akan kita bahas kali ini khususnya adalah peradaban awal dunia Asia dan Afrika. Peradaban awal Asia dan Afrika diketemukan umumnya terdapat di lembah sungai, karena lembah sungai merupakan daerah yang subur, mendukung masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan peradabannya. Peradaban lembah sungai Indus ditemukan di dua tempat, yaitu di Mohenjo-daro, yaitu di hilir lembah sungai Indus, dan Harappa, di hulu lembah sungai Indus, sekarang menjadi wilayah negara Pakistan. Ini merupakan hasil dari penggalian arkeologi pada tahun 1924 yang dipimpin oleh John Marshall, yang menghasilkan petunjuk bahwa peradaban Mohenjo-daro dan Harappa berkembang 3000 tahun sebelum Masehi. Peradaban awal di Asia terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama peradaban Mesopotamia, yaitu yang diketemukan di antara dua aliran sungai Efrat dan Tigris di wilayah Asia Barat yang kini menjadi Republik Irak, dan bangsa Sumeria yang menjadi penduduk asli di wilayah Mesopotamia awal. Yang kedua, bangsa Akkadia di bawah kepemimpinan Raja Sargon yang menguasai Mesopotamia. Yang ketiga, bangsa Babilonia lama dengan Raja Hammurabi yang terkenal menyusun aspek hukum dengan membuat undang-undang kemudian dipahat di atas tiang batu. Yang keempat, bangsa Assyria, yaitu dari mulai tahun 750 sampai 612 sebelum Masehi, yang tinggal di hulu sungai Tigris dan Efrat. Yang kelima, bangsa Khaldea atau Babilonia baru, di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar II, mencapai puncak kejayaan pada tahun 604 sampai 561 sebelum Masehi. Yang keenam, bangsa Persia berhasil mengalahkan Babilonia baru pada tahun 539 sebelum Masehi. Kemudian ada juga pembebakan peradaban kedua Asia, yaitu di lembah sungai Indus atau Sindhu. Kota Mohenjo-daro dan di bagian selatan adalah kota Harappa, diperkirakan menjadi ibu kota daerah ini. Dua kota ini dinilai memiliki aspek lingkungan yang cukup baik, terbukti dari tata kota yang pasti dan teratur, mengutamakan faktor keselamatan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan. Kemudian ada pembebakan peradaban ketiga Asia, yaitu peradaban Cina, terdiri dari pegunungan, dan di utara ada sungai Huanghe. Di selatan ada Sungai Kuning. Dalam aspek pemerintahan sosial politik, terdapat 3 dinasti menjadi tonggak penting peradaban Cina, yaitu dinasti Shang, Qin, dan Han. Dalam aspek kepercayaannya, bangsa Cina menganut kepercayaan kepada dewa-dewa. Hasil kebudayaan dalam bidang filsafat menghasilkan 3 jenis aliran filsafat, yaitu Lao Tse, Konghucu, dan Mengse. Dalam aspek teknologi, hasil peradaban awal menggunakan ada kertas, tinta, mesin cetak, seni bangunan, dan kain sutra. Kemudian kita bahas mengenai penemuan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa sebagai berikut. Ternyata dari hasil penemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tata kota Mohenjo-daro dan Harappa berupa dua kota yang dibangun berdasarkan perencanaan, memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keindahan, dan pertahanan.
Bangunan-bangunan kuno pertokoan dan rumah dibangun di tepi jalan dengan batu bata lumpur yang sudah bagus. Sanitasi rumah dibangun dengan dilengkapi kamar, jendela lebar artefak, serta benda purbakala, terakota, dan huruf piktografi di arca berupa torso, pendeta, penari, serta ada gerabah dan tembikar, serta alat pertanian dan perhiasan. Kita akan lihat mengenai kehidupan sosial dan ekonomi di kota Indus, yaitu dari ilustrasi tersebut, kota Indus merupakan penduduk peradaban lembah sungai Indus, yang aslinya adalah bangsa Dravida. Bangsa Dravida ini merupakan penduduk asli India yang berkulit hitam, atau mungkin agak gelap kali ya. Nah, kemudian bermata pencaharian penduduknya adalah pertanian, dan hasilnya padi, gandum, dan teh. Mereka memuja Dewi Kesuburan, serta memiliki kepercayaan politeisme, yaitu dengan memuja Dewa Kesuburan, dan dewa yang digambarkan bertanduk besar. Kemudian ada totemisme, merupakan pemujaan terhadap binatang seperti buaya, badak, dan gajah. Serta mereka juga memuja pohon-pohon seperti beringin. Dan mereka juga percaya dengan benda-benda, yaitu dinamisme. Sekilas kita akan lihat mengenai peradaban awal Cina, yaitu peradaban di lembah sungai Huanghe. Sisa-sisa peradaban kuno di Cina ditemukan di lembah sungai Yangtze Kiang, Huanghe, dan sungai Hui. Kemudian pemerintahannya memiliki dinasti-dinasti. Dinasti Xia Kaisar pertama, Huangti, memerintah sejak 2697 sebelum Masehi. Penggantinya secara berurutan yaitu Yao, Sun, dan Yu. Sejak Kaisar Yu berdiri, dinasti Xia sampai Kaisar Jie. Pada masa ini belum mengenal tulisan. Dinasti Shang merupakan memiliki catatan tertua sejarah Cina, berasal dari dinasti Shang, yaitu dari tahun 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Sumber sejarah di masa dinasti Shang merupakan sumber tertulis karena ditemukan di atas bejana perunggu, tempurung kura-kura, dan tulang-tulang binatang. Penulisan sejarah dinasti pertama Cina dilakukan oleh Sima Qian. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang dinasti Zhou. Ketika dinasti Shang dihancurkan oleh bangsa Zhou dari Cina, bagian barat di lembah sungai Yangtze di tahun 1122 sebelum Masehi. Pendiri dinasti Zhou adalah Zhou Wang. Masa dinasti Zhou dikenalkan sistem pemerintahan feodal, di mana wilayah Cina dibagi menjadi beberapa negara vasal. Pada masa dinasti Zhou muncul ahli filsafat seperti Lao Tzu, yaitu dari tahun 606 sampai 531 sebelum Masehi. Ajaran Lao Tzu terdapat dalam buku Tao Te Ching yang kemudian terkenal dengan sebutan Taoisme. Ajarannya, menurut Taoisme, dalam kehidupan ini ada semangat keadilan, kesejahteraan yang kekal dan abadi. Kemudian ada juga Kongfuce, yaitu dari tahun 551 sampai 478 sebelum Masehi. Menurut Kongfuce, Tao adalah suatu kekuatan yang mengatur segala-galanya di alam semesta sehingga tercapai keselarasan. Ajaran Kongfuce disebut Konfusianisme. Kemudian ada juga Mengse dari tahun 372 sampai 280 sebelum Masehi, merupakan murid dari Kongfuce, dan ajaran dari Mengse ini disebut Mencius. Tetapi ajaran ini bertentangan dengan ajaran Konfusianisme, karena menurut Mengse, rakyat adalah hal yang terpenting. Karena itu ia dianggap sebagai peletak dasar demokrasi di Cina. Saat itu muncul keinginan raja-raja vasal untuk melepaskan diri, sehingga terjadi peperangan berkepanjangan, yaitu
dari tahun 403 sampai 221 sebelum Masehi, sehingga melemahkan kekuatan dinasti Zhou. Kemudian muncullah dinasti Qin yang kemudian menjadi raja terbesar, di mana dinasti Qin ialah Cheng bergelar Xing Huangdi dari tahun 259 sampai 209 sebelum Masehi. Xing Huangdi, atau mungkin ada juga yang mengenalnya disebut King Shi Huangdi, ia menghapus sistem feodal dan diganti sistem pemerintahan sentralistik. Saat itu kemudian Cina dibagi menjadi 36 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab pada kaisar. Xing Huangdi ini yang memerintahkan untuk membangun tembok besar Cina, Wanlicheng atau The Great Wall of Qin, untuk mencegah serangan bangsa Mongol dan Xiongnu. Kemudian ada juga dinasti Han, memerintah mulai 202 sebelum Masehi, didirikan oleh Raja Cao Chu. Raja terkenal dari dinasti ini ialah Han Wuti atau Han Wudi. Kemudian berhasil menguasai Jalan Sutra atau Silk Road. Wilayah kekuasaannya sampai Korea, Manchuria, Annam, Sichuan, dan Tartar Barat. Han Wuti berusaha mengembalikan sistem feodal, ajaran Taoisme dan Konfusianisme. Kemudian ada dinasti Tang, di mana ibu kota dinasti Tang di Xianfu, didirikan oleh Li Shihmin dengan gelar Tang Taisung. Masa kepemimpinan dinasti Tang Taisung merupakan puncak kemasyuran dinasti Tang yang berhasil memperluas wilayah keluar Cina seperti Tonkin, Annam, Kamboja, Persia, dan Laut Kaspia. Setelah sekilas mengenai peradaban di India dan Cina, kita akan bahas juga mengenai peradaban awal di Indonesia, yang menurut ahli sejarah kebudayaan yaitu J.L.A. Brandes menyatakan bahwa penduduk Asia Tenggara daratan atau kepulauan umumnya Indonesia sebenarnya telah memiliki 10 kepandaian yang meluas di awal tarikh Masehi sebelum datangnya pengaruh asing, yaitu sebagai berikut. Mereka telah dapat membuat figur boneka, yaitu kita sebut dengan seni arca, kemudian mengembangkan seni hias ornamen, yaitu dalam bentuk seni batik, sudah mengenal pengecoran logam, sudah melaksanakan perdagangan barter, sudah mengenal instrumen musik atau gamelan, sudah memahami astronomi, sudah menguasai teknik navigasi dan pelayaran, menggunakan tradisi lisan dan menyampaikan pengetahuan melalui seni wayang. Kemudian sudah menguasai teknik irigasi, serta telah mengenal tata masyarakat yang teratur, yaitu sistem tata kota mocopat. Perkembangan teknologinya melalui akal pikiran manusia menciptakan alat-alat untuk bertahan hidup, yaitu teknologi untuk keperluan praktis sehari-hari. Kemudian pada tingkat berikutnya, teknologi juga merupakan ekspresi dari rasa keindahan, rasa keterkaitan kepada alam, dan ekspresi kegiatan kerohanian yang terkait dengan kepercayaan. Pada mulanya teknologi sangat sederhana yang kemudian menjadi cikal bakal perkembangan teknologi hingga dewasa ini. Ada teknologi peralatan hidup masa berburu seperti tradisi serpih bilah, tradisi alat tulang, tradisi kapak genggam Sumatera, dan persebarannya meluas meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, bahkan sampai Papua. Kemudian ada juga masa bercocok tanam yang sudah berkembang dengan pesat. Dari mulai terlihat ada teknologi menggosok dan mengasah dan mengolah biji logam atau bivalve dan akar perdu. Kemudian diketahui juga banyak benda-benda besi yang diketemukan di Indonesia seperti mata kapak, mata pisau, mata sabit, bajak, mata panah, gelang besi, dan sebagainya. Kemudian dari teknologi pelayaran nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai pandai mengarungi lautan atau pelaut yang ulung.
Data mengenai kepandaian berlayar banyak kita jumpai dari lukisan perahu pada goa di Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, juga diketemukan di relief Candi Borobudur. Di masa lampau ternyata perahu nenek moyang kita adalah perahu bercadik, juga disebut dugout canoe atau perahu lesung, yang mana pembuatannya memerlukan keahlian yang khusus, dan ternyata nenek moyang kita sudah memiliki kemampuan itu. Perkembangan berikutnya teknik pembuatan perahu papan dengan menggunakan teknik ikat dan pasak. Saat itu juga nenek moyang kita atau peradaban awal Indonesia memiliki kepercayaan penguburan yang terbukti penguburan dan lukisan di dinding goa. Penguburan tersebut diketemukan di Gua Keplek, Gunung Sewu, Yogyakarta. Ada penguburan terlipat atau flexit berasal dari masa Mesolitikum, dan di Gua Braholo berasal dari masa awal Neolitikum, serta penguburan yang membujur atau extended. Kemudian di masa lampau juga kita ternyata sudah memiliki penguburan dengan upacara tertentu yang ditemukan di tepi timur Selat Malaka, yaitu di Gua Kepah, Sumatera Utara. Penguburan dengan bekal keperluan sehari-hari dijumpai di Gua Lawa, Sampung, dan Gua Sodong, Jawa Timur, dan di Bukit Karang, Sumatera Utara. Ternyata juga diketemukan ada gambaran cap tangan, di mana cap tangan dan latar belakang cat merah mengandung arti lambang kekuatan untuk mencegah roh jahat, sedangkan cap tangan dengan jari tidak lengkap dianggap sebagai tanda berkabung. Kemudian dalam masa bercocok tanam, ada juga kepercayaan terhadap adanya kehidupan sesudah kematian yang semakin menonjol. Ini terlihat dari penguburan orang terkemuka di masyarakat, dibekali dengan berbagai macam benda keperluan sehari-hari, seperti perhiasan dan periuk. Diketemukan di kubur peti Batu Kuningan, Jakarta, dan di Anyar, Pelawanan, Melolo, Lambanapu, serta di Gilimanuk, Bali. Di masa lampau, perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan terlihat yaitu dari peninggalan yang menceritakan bukti-bukti adanya masa berburu dan mengumpulkan makanan manusia purba dilakukan berkelompok tergantung luasnya daerah. Dan kegiatan sosial pada malam hari mulai ada setelah ditemukannya api untuk penerangan, penghangat, pengusir serangga, atau mengusir binatang buas. Bahasa yang digunakan berupa bahasa isyarat. Kemampuan berbahasa yang lebih kompleks baru dapat dilakukan oleh Homo sapiens, ya tentu saja karena kita lihat dari pelajaran sebelumnya bagaimana Homo sapiens ini dari volume otaknya adalah yang paling besar di antara volume otak manusia awal sebelumnya. Dan ketika masa bercocok tanam, mulailah peradaban awal tersebut ada mulai hidup menetap dalam perkampungan, yaitu mereka memiliki rumah-rumah yang sangat sederhana. Ciri-ciri manusia yang hidup di Indonesia Barat yaitu ras Mongoloid, di Indonesia Timur ras Austromelanesoid. Dan kemudian ketika sudah dikenal hidup dalam perkampungan, yaitu semacam pedukuhan. Jadi sudah berkelompok menetap tapi dengan kelompok perumahan yang sederhana. Saat itu juga sudah mulai ada sistem ekonomi dan mulai berkembang. Dan kepemilikan tanah merupakan faktor penting sistem ekonomi masyarakat pertanian. Dengan sistem gotong royong yang menjadi hal yang penting. Ada menebang hutan, membakar semak, menanam benih, memetik hasil panen, dan menangkap ikan. Lalu mulai ada pemimpin dipilih dari orang yang memiliki kelebihan khusus, yaitu tokoh yang paling berwibawa, disegani dan dihormati yang disebut dengan primus inter pares. Mengenai pertanian di peradaban awal di Indonesia, yaitu dari bukti-bukti ternyata diketemukan bahwa
bercocok tanam sudah ada, yaitu dimulai sejak 6.000 tahun sebelum Masehi, terkait dengan peralatan berupa gerabah yang berfungsi sebagai wadah untuk memasak hasil tanaman. Dan diketemukan pula bukti di Gua Maros, yaitu di Sulawesi Selatan, yaitu ditemukan sisa-sisa butir padi dan sekam dari kurun waktu 2160 sampai 1700 sebelum Masehi. Kemudian ditemukan juga bukti-bukti penanaman kacang-kacangan dan padi. Saat itu ternyata sudah memiliki sistem berhuma, yaitu menanam dengan cara berpindah-pindah sesuai kesuburan tanah hutan. Untuk tanaman yang membutuhkan air dibuat pematang, dan di pegunungan dibuat sawah berundag atau teras siring yang dilengkapi dengan irigasi. Dan bercocok tanam atau bersawah dilakukan pada masa perundagian, karena ditemukan alat-alat bercocok tanam seperti mata bajak, sabit, dan sudah ada pengaturan air. Tentu saja untuk bisa mengalirkan dan mengatur air ke sawah pasti dibutuhkan usaha dan peralatan yang lebih tinggi daripada peralatan yang sederhana. Kemudian diketemukan juga hasil pertanian disimpan untuk musim kering atau untuk diperdagangkan juga. Dan saat itu perdagangannya dilakukan dengan cara barter. Barter itu yaitu tukar barang dengan barang lain. Misalnya komunitas perdagangan seperti rempah-rempah, berbagai jenis kayu, dan hasil bumi lainnya. Ternyata nenek moyang kita di peradaban awal di Indonesia sudah mengenal ilmu pengetahuan astronomi. Saat itu masyarakat praaksara Indonesia telah memanfaatkan angin muson untuk pelayaran dan perdagangan. Angin muson barat daya dan angin muson timur laut. Kemudian memahami ada bintang biduk selatan dan bintang pari untuk menunjukkan arah selatan. Sedangkan bintang biduk utara untuk menunjukkan arah utara. Kehadiran lintang Waluku Timur sesudah matahari terbenam menandakan mulainya musim tanam, dan kehadiran lintang Waluku di barat setelah terbenamnya matahari tibanya musim kemarau. Kemudian sudah mengenal ilmu ukur atau geometri, yaitu membahas tentang hubungan antara titik, garis, sudut, bidang, dan bangun-bangun ruang. Dan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, bilangan, besaran, dan ilmu ukur sudah menjadi bagian sehari-hari dan berkembang tahap demi tahap. Kemudian ternyata pada masa bercocok tanam sudah membuat variasi-variasi beliung dengan penampang lintangnya dalam bentuk segitiga, segi lima, dan setengah lingkaran. Kita akan bahas mengenai masa perundagian, di mana ilmu ukur semakin banyak digunakan. Manusia sudah membuat peralatan dari logam, dengan berbagai ukuran dan bentuk seperti nekara, moko, dan bejana. Sudah memiliki ragam hias geometri, yaitu pola tangga atau ladder, berupa garis sejajar horizontal lingkar tangan, lingkaran kecil dengan miring untuk menyambung dengan lingkaran berikutnya. Jadi seperti bentuk tangga, tapi kemudian menjadi hiasan pada benda yang dibuat. Ada juga meander, yaitu garis miring yang kadang-kadang dibuat sedemikian rupa sehingga sulit dikenali bentuk aslinya. Ragam hias geometri diteruskan hingga sekarang. Tampak pada ragam hias motif batik, baik motif geometris maupun non-geometris. Motif geometris yaitu unsur ilmu ukur, antara lain motif kawung, motif tumpul, motif lereng, motif pilin, motif swastika, motif ceplokan. Nah, itu ternyata sudah memiliki unsur ilmu ukur. Kemudian ada motif non-geometris, terdiri dari motif tumbuhan, yaitu bunga, daun, pohon, dan binatang, seperti naga, burung, kupu-kupu, dan garuda. Kita akan bahas juga mengenai peradaban di Afrika. Peradaban benua di Afrika dimulai dari Mesir yang terpusat di sepanjang sungai Nil.
dengan aspek sosial terbentuk dari desa sebagai kerajaan kecil, berkembang menjadi kota, dan berkembang menjadi dua kerajaan kecil, yaitu Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Dengan kepercayaan meyakini dewa-dewa atau politeisme, struktur masyarakat dipuncaki oleh Firaun. Sudah mengenal tulisan hieroglif, astronomi, matematika, kalender, dan masih banyak lainnya yang merupakan buah dari kebudayaannya. Kemudian ada peradaban awal Mesopotamia, yaitu yang diketemukan di lembah Sungai Efrat dan Tigris. Sekarang dikenal sebagai wilayah negara Irak. Di sepanjang Sungai Efrat dan Tigris merupakan daerah yang subur, karena di luar itu terbentang daerah gurun, antara lain Gurun Hamad dan Nafud. Di sebelah timur terdapat pegunungan Elbrus dan Kurdistan. Pemerintahan wilayah Mesopotamia terdiri dari berbagai negara kota, masing-masing dipimpin oleh raja sekaligus pimpinan agama. Raja mengatur perekonomian dan memimpin perang. Kerajaan Sumeria pusat, pemerintahannya terletak di kota Lagas, selanjutnya di kota Uruk. Kerajaan sudah tersusun baik, perekonomiannya sudah maju dan berkeadilan sosial. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang pendeta raja yang disebut Petasi. Beberapa petasi yang pernah berkuasa diantaranya Petasi Anipada maksudnya, Petasi Urnia, Petasi Urukagina, Petasi Lunggal Jagisi. Pada tahun 2500 sebelum Masehi, kerajaan Sumeria dikalahkan oleh Raja Akkadia yang bernama Raja Sargon. Kerajaan Akkadia itu sebenarnya bangsa Akkadia termasuk rumpun bangsa Semit. Tetapi di bawah Raja Sargon berhasil mengalahkan kerajaan Sumeria. Pola pemerintahannya meniru kerajaan Sumeria, bahkan berintegrasi dengan penduduk yang ditaklukkan. Bangsa Akkadia memuja banyak dewa atau politeisme. Selain itu juga memiliki cerita-cerita dongeng tentang kepahlawanan seperti cerita Adopa, Etana, dan Gilgamesh. Kerajaan Babilonia lama dikuasai bangsa Amoria dari rumpun bangsa Semit, yang pada mulanya berkuasa di daerah Syria. Dengan raja pertama ialah Hammurabi yang dikenal dengan sudah membuat undang-undang Hammurabi, yaitu undang-undang yang kemudian dipahat di batu. Setelah Hammurabi meninggal akibat serangan bangsa Hittite dari arah barat, kurang lebih 1900 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia lama runtuh. Kemudian kerajaan Assyria dipimpin oleh Raja Sargon II berhasil menaklukkan kerajaan Sumeria, rajanya itu Sennacherib, anak Raja Sargon II, yang berhasil meluaskan wilayah dengan menaklukkan pantai barat Asia Kecil sampai batas negara Mesir. Kemudian ada juga Raja Asurbanipal, itu cucu Raja Sennacherib yang berhasil membangun perpustakaan di kota Niniwe. Kita akan bahas mengenai kerajaan Babilonia baru dibangun oleh Raja Nebukadnezar, yaitu merupakan bangsa Chaldea setelah berhasil mengalahkan kerajaan Assyria kurang lebih tahun 612 sebelum Masehi. Raja-raja yang pernah berkuasa diantaranya Raja Nabopolassar, yaitu raja pertama di Babilonia baru, yaitu Raja Nebukadnezar yang berhasil membuat jembatan besar yang menghubungkan lalu lintas di kota Babylon. Ada juga Raja Nabonidus, raja yang sering melakukan serangan ke tanah Arab. Kemudian ada Raja Belshazzar, raja terakhir kerajaan Babilonia baru. Babilonia baru runtuh akibat serangan dari bangsa Media dan Persia pada tahun 539 sebelum Masehi, di mana kerajaan Persia dibangun oleh Raja Cyrus yang kemudian terbunuh pada peperangan melawan bangsa Tura. Raja Cyrus digantikan oleh anaknya, itu Raja Kambises, yang kemudian berhasil mengembalikan ketentraman dalam negeri.
Bahkan tahun 525 sebelum Masehi berhasil menaklukkan Mesir. Kerajaan Persia mencapai masa kejayaannya di bawah pimpinan Raja Darius Hystaspes. Kemudian kehidupan ekonomi sosial budaya. Awalnya, daerah Mesopotamia didiami oleh bangsa Semit yang hidup secara nomaden. Kemudian sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, didiami oleh bangsa Sumeria yang mulai menetap, terutama di kota-kota besar. Masyarakatnya hidup bercocok tanam dengan sistem pengairan yang sudah baik. Sudah melakukan perdagangan dengan daerah lain, terutama dengan daerah lembah Sindu. Ilmu pengetahuan dan teknologi, orang-orang Sumeria sudah mengenal abjad berupa huruf paku, terdapat pada Undang-Undang Hammurabi yang kita sebut dengan Kodeks Hammurabi. Sudah menggunakan sistem kalender untuk mengenal perputaran waktu dan musim, dan membaginya dalam jam, menit, dan detik. Peninggalan ini kemudian kita terapkan pada sistem kalender, yakni 24 jam menjadi 1 hari, 30 hari menjadi 1 bulan, dan 12 bulan menjadi 1 tahun. Pembangunan tata kotanya sudah menggunakan perencanaan yang teratur dan arsitektur yang bernilai tinggi, di mana setiap bangunan terbuat dari batu bata dan tanah liat dengan model zigurat, yaitu yang mengandung makna religius. Nah, itu yang di samping saya itu adalah contoh dari zigurat. Mereka sudah memiliki kemampuan mengolah logam, misalnya cermin, tongkat, kapak, dan senjata. Selain itu sudah membuat pakaian, perhiasan emas, dan lain-lain. Assurbanipal, pemimpin Assyria yang membangun perpustakaan tertua di dunia. Peninggalan kebudayaan dan kepercayaan taman bergantung atau The Hanging Garden dibangun oleh bangsa Khaldea. Semasa kerajaan Babilonia mencerminkan seni bangunan tingkat tinggi. Hukum Hammurabi yang terdiri dari 300 pokok undang-undang mengatur tentang pertanian, perdagangan, agama, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Ilmu hitungnya dengan per 60-an. Begitu juga lingkaran yang mempunyai 360 derajat ditentukan atau ditemukan oleh bangsa Sumeria. Kemudian ada peradaban lembah Sungai Nil. Letak geografis sejarah Mesir kuno 4000 tahun sebelum Masehi diungkap oleh Jean-François Champollion saat Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Mesir. Terletak di bagian utara benua Afrika, dibatasi oleh Laut Tengah di sebelah utara, Laut Merah di sebelah timur, Sudan di sebelah selatan, dan Libya di sebelah barat. Kesuburan tanah Mesir karena berada di sepanjang sungai Nil, seperti kota Kairo, Iskandaria, Abu Sir, dan Rosetta. Pemerintahan zaman kerajaan Mesir tua, di mana raja-raja kerajaan Mesir tua bertahta di Tinis. Raja pertamanya bernama Fir'aun Menes. Awalnya kerajaan terbagi dua, yakni Mesir Hulu dan Mesir Hilir, tetapi kemudian berhasil disatukan oleh Fir'aun Menes. Raja-raja yang terkenal pada masa Mesir tua antara tahun 2800 sampai 2700 sebelum Masehi adalah Raja Khufu, Raja Khephren, Raja Menkaure. Pada masa pemerintahan Fir'aun Papis I, yaitu kurang lebih 2500 sebelum Masehi, berhasil memperluas kekuasaan sampai ke Nubia Selatan dan Abyssinia. Di masa kerajaan Fir'aun Pepi II, kerajaan Mesir tua semakin melemah karena pertentangan kaum bangsawan feodal. Zaman kerajaan Mesir pertengahan ada Fir'aun Sesostris III, kurang lebih sekitar 1880 sebelum Masehi, yang berhasil kembali menyatukan Mesir, bahkan memperluas kekuasaan sampai Numibia, Palestina, dan Sichem. Pada masanya perdagangan di sekitar Laut Merah berkembang baik sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. Fir'aun Amenemhet ketiga kurang lebih 1800 sebelum Masehi menggantikan Raja Fir'aun Sesostris III, dan sepeninggalnya keadaan Mesir dikuasai oleh bangsa Hyksos dari bangsa Asia.
Zaman Kerajaan Mesir Baru, yaitu dibentuk oleh Raja TB yang bernama Fir'aun Ahmonsis I setelah berhasil menaklukkan bangsa Hyksos dan terus melakukan perluasan wilayah sampai ke Asia Barat di bawah pimpinan Fir'aun Thutmosis I. Raja terbesar di zaman Mesir Fir'aun adalah Fir'aun Thutmosis III, kurang lebih sekitar 1500 sampai 1447 sebelum Masehi, yang berhasil menguasai Babilonia, Assyria, Sisilia, Siprus, dan lain-lain. Raja-raja berikutnya yang pernah berkuasa pada zaman Kerajaan Mesir Baru, yaitu Raja Fir'aun Amenhotep II, Fir'aun Thutmosis IV, Fir'aun Amenhotep IV, Fir'aun Tutankhamun. Pada masa Fir'aun Tutankhamun, kurang lebih 1359 sebelum Masehi, Kerajaan Mesir Baru mengalami kemunduran dan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Di bawah pemerintahan Fir'aun Ramses II, kurang lebih 1275 sampai 1220 sebelum Masehi, Kerajaan Mesir diperluas lagi sampai Palestina dan mengalahkan bangsa Hiti yang mengacau di Asia Barat. Kekaisaran Mesir mengalami kemunduran dan bahkan dikuasai bangsa asing setelah meninggalnya Raja Fir'aun Ramses III. Keadaan ekonomi, sosial, budaya, pertanian sangat tergantung pada perairan Sungai Nil. Sejak dulu di Mesir sudah terbentuk organisasi masyarakat desa yang dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa inilah yang menarik pajak dari petani dalam bentuk hasil bumi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembangnya bentuk-bentuk tulisan abjad yang disebut hieroglif berupa gambar dan berkembang menjadi bentuk hieratis atau digunakan rakyat. Mereka menulis dengan tinta pada daun papirus dan memahat pada batu. Pada tahun 2776 sebelum Masehi, sudah mengenal penanggalan berdasarkan sistem peredaran matahari dan tahun kabisat. Mereka juga sudah memiliki pengetahuan tentang pembuatan mumi dan bangunan-bangunan yang besar. Mereka juga memiliki peninggalan kebudayaan dan kepercayaan, di mana masyarakat Mesir kuno percaya dan memuja banyak dewa, antara lain dewa Amon-Ra yaitu dewa matahari, dewa Osiris yaitu dewa langit, dewa Isis yaitu dewa bumi. Kebudayaan masyarakat Mesir kuno meliputi tulisan berupa gambar atau lambang Mesir kuno yang disebut tulisan hieroglif, seni bangunan atau arsitektur berupa piramida dan sphinx, kuil di Luxor, obelis, makam-makam raja di Gunung Batu, ilmu pengetahuan dan teknologi berupa ilmu perbintangan, menghitung 1 tahun matahari sama dengan 365 hari, 12 bulan dan 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 hari, kemudian 1 malam selama 24 jam, dan berupa pembuatan kapal dagang. Mumi itu adalah mayat para raja atau bangsawan yang diawetkan. Luar biasa mengenai pembahasan peradaban awal dari Asia dan Afrika ini. Nah, untuk mengingat kembali, sekarang kita menginjak pada kuis. Yaitu yang pertama, sebutkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat praaksara di Indonesia telah mengenal ilmu pengetahuan. 2. Jelaskan bukti-bukti masyarakat praaksara telah mengenal teknologi pelayaran. Yang ketiga, jelaskan bukti-bukti masyarakat Mesir sudah mengenal ilmu pengetahuan. Banyak sekali mengenai bukti-bukti ilmu pengetahuan di Indonesia, bahkan di Mesir. Silahkan kalian tulis jawabannya, kemudian di-upload di e-learning. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.